Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pertemuan kita. Kemarin kita sudah membahas mengenai terkait dengan kemudahan untuk penggunaan Microsoft Word otomatis di dalam laporan penelitian kita. Nah, yang berikutnya pada hari ini kita akan belajar terkait dengan bagaimana kita membuat kemudahan untuk mencari pustaka ataupun referensi yang akan kita gunakan pada laporan penelitian. Sebelum kita masuk ke situ, kita akan teliti dulu apa sajakah sebenarnya kendala teknis yang biasanya dirasakan di dalam menulis karya ilmiah. Nah, beberapa diantaranya yang pertama itu adalah rasa malas. Nah, rasa malas ini banyak ya, semua orang yang sedang melakukan penelitian itu pasti akan merasakan ini, termasuk juga mahasiswa. Saya yakin dan percaya kalian juga pasti ada rasa jenuh, rasa malas ya untuk mengerjakan skripsinya. Nanti ya, kalau kalian belum ngerasain ya nanti kalian pasti akan ngerasain. Nggak ada orang yang tidak merasakan seperti ini ya, kecuali kalau dia memang benar-benar tertarik dan menjadi passion. Oke, biasanya ya kalau berhasil mengatasi rasa malas ini, itu proses penulisan itu udah tinggal lancar-lancar saja, biasanya seperti itu. Nah, biasanya kalau Anda malas berarti akan dikejar waktu. Kemudian yang berikutnya ya, suka menunda. Ini adalah terkait dengan rasa malas. Solusinya ya udah just do the action saja, nggak perlu ada solusi-solusi lain. Kemudian kurang pengalaman ya karena biasanya kalau belum pernah melakukan penelitian, itu skripsi itu adalah pertama kalinya dia melakukan penelitian, sehingga karena kurangnya pengalaman sehingga dia bingung dia harus mulai dari mana dan lain sebagainya. Nah, solusinya itu apa? Yaitu ya memang harus banyak membaca. Semakin banyak Anda membaca, maka semakin tahu Anda terkait dengan bagaimana caranya membuat suatu laporan penelitian. Dan juga biasanya kalau ya ini yang belum terlambat ya, itu atau ya maksudnya masih banyak waktu, itu ya ikutlah event-event seperti membuat lomba karya tulis ilmiah. Itu biasanya mereka sudah sudah terbiasa untuk membuat laporan tersebut, sehingga ketika akan membuat tugas akhir pun dia akan mudah. Kemudian yang berikutnya, kurang menguasai topik ya. Kurang menguasai topik ya, artinya ini terkait dengan passion. Biasanya ini terjadi pada mahasiswa-mahasiswa yang skripsinya itu yaudahlah yang penting lulus ya, artinya mereka minta judul di dosen ya kan, kemudian minta data dan lain sebagainya. Artinya dia sendiri nggak tahu apa yang akan dia bahas di situ. Nah, sehingga padahal ya karya ilmiah itu adalah tanggung jawabnya adalah tanggung jawab pribadi, tanggung jawab si penulis atau penyusun, yang artinya ya kalian sendiri begitu. Nah, maka bagaimana solusinya? Ya berdiskusilah dengan para ahli, apalagi dengan media sosial sekarang ya. Cari info sebanyak-banyaknya terkait topik yang sedang kalian ingin teliti. Kurang membaca literatur ya, ini berarti membaca ya. Ini saya tidak akan menjelaskan lagi karena saya yakin dan percaya kalian sudah jelas terkait dengan kata-kata ini ya. Jadi ya caranya ya membaca, sebenarnya sudah nggak ada cara lain. Nah, kemudian tidak mengecek tulisan ulang ya, itu biasanya typo ya, karena typo jadi ini terkait dengan kesalahan penulisan yang 2 pertemuan kemarin sudah kita bahas. Itu adanya ketidaksinkronan antara kutipan dengan bagian daftar pustaka ilmiah dan sebagainya. Solusinya bagaimana? Laporan kita itu jangan kita saja yang membaca, tapi kita serahkan orang lain ya membaca, dan kita tanya apa kekurangannya, apa sarannya dan sebagainya.
dibaca berkali-kali tulisan itu sehingga tidak ada kesalahan penulisan. Biasanya kalau kita itu selalu akan menganggap karya kita itu karya yang sudah sempurna. Padahal kalau kita tanyakan ke orang, itu mungkin mereka sendiri mungkin bilang, oh ini ada kesalahan di sini. Mereka justru tahu apa yang kita tidak tahu. Kenapa? Karena kita sudah capek duluan untuk membuat, jadi untuk mengoreksi malas, kan seperti itu. Nah, kemudian tidak tersedianya literatur. Ya, ini biasanya karena cari literatur kan banyak yang berbayar ya, seperti di Elsevier, Science Direct. Ini kalian ketik aja kata-kata ini ya di Google, itu kalian sudah tahu maksud saya apa. Jadi untuk mencari literatur kan banyak sekali tuh caranya. Nah, kita di Indonesia tuh coba kalian klik ya ini ya, kalian nanti buka, kalian daftar di situ, nanti dia akan sudah tahu apa, dia membantu kita ya untuk menembus ya, untuk menembus layanan-layanan sifatnya gratis ini. Itu di Indonesia Perpustakaan Nasional itu sudah membeli beberapa ya lisensinya. Jadi kalian masuk ke sini, nanti kalian akan ditunjukkan. Jadi ketika masuk ke Elsevier itu artikel-artikel yang harusnya berbayar itu bisa gratis karena dia sudah dibeli oleh ini Perpusnas ini. Ini kalau di Indonesia ya. Kalau nggak mau ribet ya pakai aja Google Scholar sih beres. Tapi terkadang Google Scholar itu terkait dengan hasilnya itu masih data raw, artinya data materialnya itu atau data referensinya itu masih bersifat umum. Ya artinya harus divalidasi lagi, harus banyak sekali yang sifatnya tidak bukan bagus sih bagus ya, cuman tidak sedalam ataupun kajiannya itu masih kajian-kajian umum karena tidak tersaring. Tapi kalau di layanan-layanan yang gratis ini ya biasanya, atau yang berbayar ini biasanya dia memang referensi yang di situ tuh sudah yang benar-benar bagus. Dan kemudian ini juga yang sering yaitu plagiarisme. Plagiarisme itu ada beberapa. Yang pertama mengutip istilah ya, jadi yang paling gampang, yang paling mudah plagiarisme itu adalah ketika kalian Ctrl C di artikel orang, Ctrl V di skripsi kalian. Itu namanya plagiarisme. Secara gampang itulah, ini secara teorinya ini ya. Tapi yang paling gampang plagiarisme yang paling banyak dilakukan itu adalah artikel orang atau panduan atau apapun sumbernya, di blok Ctrl C, kemudian di hasil skripsi kita klik Ctrl V, artinya copy paste. Nah, copy paste ini akan terdeteksi plagiarisme dan itu fatal akibatnya. Sehingga bagaimana biar menghindari plagiarisme? Ya kita harus menulis sendiri, atau kalau kita berdasarkan sumber itu kita tulis dengan bahasa kita sendiri, jangan sama dengan sumber yang kita baca. Tingkatan plagiasi ini ya, ini yang tadi plagiasi terberat itu mempublikasikan ulang, jadi punya orang diganti nama kita, kemudian kita klaim itu punya kita. Itu adalah plagiasi yang paling berat atau penjiplakan. Tapi yang paling banyak itu adalah menggunakan kalimat yang persis sama tanpa memberikan kredit atau citation. Nah ini ya kebiasaan copy paste yang banyak terjadi bahkan mahasiswa. Nah sehingga bagaimana pencegahannya? Biasanya kalau di dalam skripsi kan kalian ada tuh surat pernyataan karya ilmiah bahwasanya ini bebas plagiasi. Cara mengatasinya adalah menanam pada diri sendiri, memberikan kredit. Jadi kalau misalnya kalian mau copy paste atau ngambil dari sumber orang, ya tampilkan sumber kalian di atau sebelum atau setelah kalimat yang merupakan pendapat dari sumber tersebut. Jadi contoh misalnya Alfa ya, ada orang namanya Alfa, dia bilang kalau teknik sipil merupakan salah satu bagian dari fakultas teknik, misalnya seperti itu. Kalian ingin mengcopy itu ke dalam laporan kalian ya, berarti ya kalian harus tunjukkan bahwasanya itu berasal dari kata-katanya si Alfa ya. Jadi misalkan kata-katanya bisa jadi misalnya Alfa tahun 2018 misalnya mengatakan bahwa salah satu
ya jurusan yang ada pada Fakultas Teknik, salah satunya adalah jurusan Teknik Sipil. Contohnya ya. Nah, contohnya seperti itu. Jadi tidak langsung kalian tulis Teknik Sipil merupakan salah satu jurusan yang terdapat di Fakultas Teknik, tidak seperti itu. Tapi harus kalian cantumkan ya, sumber kalian tuh di mana. Gitu. Dan yang sumber itu bukan instansi. Jadi misalkan kalian ngambil dari Google, nggak tahu nih penulisnya siapa, terus kalian tulis di situ Google 2018. Nah, itu nggak bisa. Ya, kalau misalnya artikel berita pun kalian harus teliti penulisnya siapa. Biasanya kan sering tuh di Kompas atau di mana ya, di artikel itu kan ada tertulis tuh nama penulisnya. Tuh, kalau nggak ada penulisnya bagaimana Pak? Ya jangan diambil, carilah yang ada penulisnya, karena ini akan menjadi peran penting ya nanti kalau kalian sudah mengecek plagiarisme ya. Kalau kita itu diturnitin, kalian tahu ya di Fakultas Teknik, kalau kalian sudah ngerjain skripsi mau kompre ya, kalau nggak salah saya itu harus cek dulu plagiarisme itu di TU kan, biasanya seperti itu. Nah, sebelum kita nanti terjebak di sana itu malah susah, maka biasanya ya kita harus mencegah dulu ya dengan cara seperti ini. Jadi tidak menyalin kalimat, memberikan kredit, atau buat citasi artinya ya cantumkan sumbernya. Nah, jadi contoh ya, setiap perkataan atau maka wajib menulis citasinya. Misalnya ini ya, Ali et al atau Mulyadi Dedi 2020 ya, sebelum atau sesudah kalimat. Nah, jadi seperti itu. Kemudian setelah ini sampaikan sebelumnya, jadi ya yang namanya daftar pustaka ya itu bukan daftar sumber atau bukan daftar bacaan. Artinya daftar pustaka itu adalah, atau bibliografi itu kata-kata yang kalian kutip ya di sini, kutip di dalam skripsi kalian. Jadi misalnya tadi ya Alfa 2009 misalnya, yang tadi menuliskan bahwa jurusan Teknik Sipil merupakan salah satu jurusan yang terdapat di Fakultas Teknik misalnya. Nah, tadi yang Alfa 2009 itu kan ada di sumbernya tuh, kalian misalkan diambil di buku misalnya. Nah, maka buku tersebut itu kalian cantumkan ke dalam daftar pustaka. Jadi beda dengan daftar bacaan. Jadi kalau daftar bacaan kalian tuh ada 100 buah, tapi kok nama yang ada di dalam skripsi kalian cuma 5, daftar pustaka kalian cuma ada 5. Jangan tulis 100. Kan seperti itu. Karena nanti itu akan merugikan ya kalian nanti di saat-saat terakhir. Kalian stres hanya bagiannya seperti itu. Nah, biasanya juga permasalahan yang lain ya, biasanya ketika penulis buku mengadakan pengeditan, kalau perlu menghapus, sekarang lupa menghapus bagian bibliografi. Nah, ini juga penting bahwasanya kalau kalian ya terkait dengan yang tadi, bahwasanya bibliografi itu kan yang tertulis ya di dalam skripsi. Jadi misalnya tadi Alfa tahun 2009 sudah kalian masukkan nih. Kemudian tiba-tiba pada saat pengeditan si pendapatnya si Alfa ini tidak dipakai. Artinya kalian hapus tuh yang di bagian teori. Ya kan? Alfa 2009 mengatakan bahwa bla 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 bla. Nah, itu kan kita hapus tuh. Nah, kalau kita hapus di daftar pustaka, si sumbernya Alfa juga dihapus. Jangan sampai yang ada di daftar pustaka rupanya tidak ada di dalam skripsi kalian. Jadi ini penting ya, ini penting sehingga skripsi kalian nanti menjadi valid. Nah, kemudian biasanya ya masalah-masalah terkait dengan referensi ini ya, juga misalnya penulis kebingungan mencari sumber rujukan. Jadi tadi sudah banyak banget ya, 100 yang kalian pakai 5. Nah, yang 5 ini kan 5 bisa artikel, bisa jurnal, bisa buku, dan sebagainya. Nah, dari 5 ini, itu kan kalian kadang bingung. Waduh, kata-kata ini tuh kata-katanya yang dokumen mana ya, misalnya. Kan kalian harus cari itu satu, ya kan dari 100 misalnya tadi. Kalian sudah ngumpulin 100, cuma milih satu gara-gara kalimat itu aja udah habis berapa jam. Nah, jadi
kita membutuhkan alat bantu ya, memang di dalam kita menyusun referensi supaya kita mudah hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi solusinya untuk hal-hal seperti itu, yang pertama kalau hard copy ya tolong di soft file kan, di scan dan lain sebagainya, di foto bisa. Nah, referensi ini nanti akan saya tunjukkan alat bantunya supaya gampang nanti saat kalian melakukan skripsinya. Ya, ini banyak ya, ada Word, Javrive, Zotero, Mendeley, dan EndNote. Itu semua adalah beberapa software yang digunakan untuk membantu kita dalam menyusun referensi. Nah, yang kita pakai adalah Mendeley. Kenapa? Karena lebih mudah dan agendanya banyak banget ya, tapi nanti kita coba satu-satu. Yang pertama, apa itu Mendeley? Itu adalah sebuah software untuk mengelola sumber referensi sekaligus media sosial di bidang akademik bla bla bla. Di sini gratis maksudnya adalah upgrade berbayar. Upgrade berbayar itu ya berarti dia gratis dengan syarat tertentu ya, S dan K berlaku, syarat dan ketentuan berlaku. Tapi ini nggak perlu dikhawatirkan karena yang saya rasakan juga upgrade ini nggak terlalu berat. Artinya ya kita bisa juga manfaatkan ini secara offline ya. Biasanya kalau upgrade berbayar kan biasanya ada kodenya dan lain sebagainya. Ini tidak ada crack, tidak ada apa. Kalian cukup di download saja, kemudian nanti pakailah secara offline. Dan ini udah tidak akan terdeteksi kok. Nah, jadi seperti ini ya, dia bisa online. Jadi artinya database itu bisa disimpan di dalam software Mendeley itu sendiri, artinya di internet atau berada di laptop atau komputer kalian. Gitu. Nah, kalau offline artinya ya kalian tidak bisa mengintegrasikan dengan software dengan perangkat yang lain seperti HP, Android gitu ya. Jadi file kalian ya simpanlah di laptop. Jadi kalian gunain software ini itu ya di laptop saja. Kemudian seperti itu kan, offline. Nah, kita download Mendeley versi desktop. Caranya dari ini ya. Jadi sebelum kalian download, buka dulu daftar, login, unduh, baru install. Nah, jadi ini kalau saya sudah ada ya. Jadi saya tidak akan tunjukkan lagi. Maksudnya punya saya tidak akan saya install lagi ya. Ya tinggal kalian coba lihat ya di sini mendeley.com. Kalian buka mendeley.com di sini. Bagi yang belum daftar dulu, create account ya. Ini diisi semua dan ingat selalu email dan juga password, karena itulah yang nanti akan dimasukkan ke dalam Mendeley kalian. Daftar, kemudian tulis kalau perlu, karena nanti itu yang dimasukkan. Nah, kalau sudah ini seperti biasa kalian login dan sebagainya, sign in. Ketika sudah, baru di download ini. Kalau sudah kan baru download Mendeley desktop for Windows. Download ya sudah. Kalau sudah kalian install. Nah, saat kalian sudah install, nanti di Mendeley kalian tuh nanti ada sign in ya kan. Nah, di sign in kalian itu tulis memakai alamat email dan juga password yang sudah kalian daftarkan di Mendeley tadi. Itulah makanya diingat ya. Nanti kalau sudah, nanti kalian akan tampil seperti ini. Nah, oke. Dan kalian kalau yang free gratis itu kalian dapat kuota atau memori dibilangnya, bukan kuota, kayak data itu sebanyak 2 giga kalau nggak salah saya ya. 2 giga itu maksudnya di sini kalian bisa memasukkan dokumen ya, apapun itu, PDF sih terutama, dan nanti data kalian akan masuk ke data online-nya si Mendeley itu sampai 2 giga.
Kalau lebih dari itu nggak bisa. Nah, tapi kita bisa akalkan itu dengan kita gunakan offline. Kalau offline itu kita bebas. Ya, bebas. Seperti saya ya, misalnya saya punya data dokumen sekitar 8.993 dokumen. Nah, apakah ini 2 GB? Tidak. Kalau kita cek ya di data saya, misalkan di pustaka saya sendiri, ini punya saya ya, nanti kalian ya tergantung kalian sendiri. Nah, kita bisa lihat, saya masukkan di sini ya semua file PDF saya masukkan di sini dan tahu berapa kapasitasnya. Ya, 26 GB. Oke, 26 GB itu PDF semua. Jadi seperti itu. Jadi kalau online itu memang dibatasi hanya 2 GB. Tapi kalau kalian offline itu kalian bebas berapapun. Dan ini akan mempermudah kalian untuk membaca sumber. Kemudian jadi kalau kalian dapat file PDF gitu ya, jurnal dan lain sebagainya, masukkan saja di Mendeley ini. Itu saran saya sehingga lebih mudah. Oke, itu cara untuk install Mendeley. Nah, ini ya tadi ya, register dulu buat akunnya. Ini secara ringkas. Nanti kalau sudah diinstal, download ya, diinstal, nanti masuk ini welcome to Mendeley, masukkan email dan password yang kalian daftarkan di sini tadi, Mendeley akun ya, baru nanti sign in. Nah, kalau udah download, install, sudah. Ya ini ya tadi saya bilang bahwasanya Mendeley ini ada aplikasinya di Google Play, tapi sekali lagi ini hanya untuk yang online. Ya, online artinya yang free tadi, kalian hanya punya kuota sekian giga untuk bisa kalian akses di semua perangkat. Tapi kalau mau offline seperti saya tadi ya, bisa bergiga-giga, ya udahlah abaikan saja. Kita pakai secara offline. Nah, ini ya, ini tampilan awal kalian mesti kosong. Kalau saya kan udah isi karena saya sudah mengisinya itu ya kan. Nah, ini untuk kosong ya. Dan apa sih gunanya Mendeley ini sendiri? Secara umum itu ada 3 ya, untuk mengorganisasi data, kemudian untuk kolaborasi penelitian, dan juga untuk mencari data juga bisa. Nah, organize itu kita bisa membuat folder, menambahkan file dan sebagainya. Oke. Kalian bisa coba ya sendiri nanti. Kalau kalian mau masukkan artikel-artikel ini, caranya bagaimana? Klik add ini ya. Ada tanda panah di sini. Ya, kita bisa lihat. Kalian bisa tambah file, tambah folder ya. Kalau tambah folder berarti tambahkan folder yang isinya PDF kalian, ya kan? Nah, itu. Jadi klik aja folder ini, oke, nanti udah langsung apapun file PDF kalian itu akan masuk ke situ. Itu akan lebih mudah. Kalau file ya berarti file. Nah, kemudian kalau misalnya data atau sumber kalian itu nggak ada nih, waduh, misalnya di hard ya, tapi nggak ada, tapi kita mau buat dia supaya masuk ke dalam laporan penelitian kita, ya berarti tinggal add entry manually ya, tulis di sini saja tipenya apa dan sebagainya. Nanti sudah langsung ya. Jadi contoh yang tidak memiliki PDF ya, ini file saya untuk PDF. Nah, ini misalnya ini. Nah, sumber ini tuh saya nggak punya nih, nggak punya nih, lihat tuh filenya nggak ada. Nah, gimana caranya? Ya tadi makanya manual tadi gitu. Nah, ini tampilannya ya, ini untuk ya kayak detail data kita ya. Kemudian ini adalah listnya ya. Oke. Nah, kemudian kalau seperti saya tadi ya, apakah saya memasukkan langsung 26 GB tadi ke ini? Itu tidak. Dari awal saya ya pakai aja folder kosong, kemudian kita bisa isi secara otomatis. Artinya kalau kita nambahkan file PDF ke situ, ke folder itu, maka secara otomatis Mendeley ini akan update datanya, sehingga kalian nggak perlu lagi memasukkan tadi
add file, add folder ya. Cukup tentukan saja folder yang akan kalian jadikan penentu ya, atau jadikan tempat library atau tempat perpustakaan atau tempat file-file PDF yang akan kalian gunakan sebagai sumber referensi. Itu kalian tinggal masukkan di sini adalah watch it folder. Nah, watch folder itu nanti masih software Mendeley akan mendeteksi kalau ada penambahan file, apakah dia bisa dimasukkan ke dalam Mendeley. Kalau dia bisa, dia langsung otomatis update. Nah, misalnya ini saya kan sudah nih. Nah, nih kan tadi kan saya di sini. Nah, folder ini khusus ya, memang khusus hanya untuk file PDF sumber referensi. Jadi sudah klik sini, oke, nanti dia akan mengupdate selalu apa saja yang nanti yang kita masukkan ke dalam Mendeley tersebut. Ya, jadi ini ya, menambahkan file dalam folder secara manual atau menambahkan file secara otomatis memakai watch folder. Dan juga ini kemudian membuat folder ya. Sorry, saya kelewat satu. Buat folder artinya ya, ini kan masih kasar nih. Ini semuanya ya. Mau dia sumber apapun ya, file PDF kalian masuk sini. Nah, kalian bisa sortir apa sih yang kalian butuhin sebenarnya di dalam sumber referensi itu. Kalian bisa saja membuat folder-folder seperti yang sudah saya buat ini. Jadi misalkan kalau saya ya, walkabilitas pejalan kaki, saya mau yang judul-judul terkait dengan walkabilitas pejalan kaki saja. Nah, itu ya kita nanti tinggal kita buat dulu foldernya. Ini ada di sebelah kiri, create folder ya. Kalian tulis foldernya apa, nanti akan sudah muncul di sini. Oke, nah gimana cara menambahkannya? Kita di all dokumen ya, misalkan saya akan masukkan ke panduan inilah, panduan walkability index. Contoh, kita cari dulu kan ada searching nih, walkability, karena saya mau mencari itu kan. Ya udah, ada banyak banget. Oke, ya misalkan kita ambil aja ini ya, yang ini misalnya saja ya, kita ambil saja ini. Kita mau masukkan ke tadi panduan ini ya, panduan. Kita tinggal klik tahan sampai dia ada muncul. Nah, di sini ya, kalau sudah ada simbolnya sudah berubah. Kemudian kita masukkan ke panduan. Nah, maka artikel ini sudah akan masuk ke dalam ini. Nah, ini. Jadi mudah kalian nanti kalau misalnya membaca tentang teori saya tuh ada 3 misalnya. Teori saya misalnya 1 tentang apa, 2 tentang apa. Nah, kalian bisa pindahkan satu persatu di folder ini. Tidak perlu khawatir karena di all dokumen ini yang kalian masukkan tadi masih ada. Jadi ini hanya memisahkan saja terkait dengan organisasi dari file artikel ataupun sumber referensi kalian. Jadi itu. Ini ya, tadi membuat folder ini bisa add folder, add file. Ini tadi nambah ya, ini nambah folder. Bisa memakai icon folder, bisa dan ini kemudian berikutnya isi menu create folder ya. Nah, ini atau juga bisa klik kanan pada folder. Jadi banyak banget caranya ya, tapi ya saya hanya menunjukkan yang paling mudah saja tadi ya. Kemudian menambahkan file dalam folder, add file ya tinggal drag and drop saja. Ini bisa seperti ini ya. Kalau saya tadi dimasukkan dulu semua di dalam Mendeley baru kita pilih, itu kayaknya lebih mudah bagi saya. Tapi kalau misalnya kalian pengen satu-satu ya udah masukkan saja seperti ini. Tapi resikonya kalau file di sini itu kalian pindahkan ya, file PDF-nya kalian pindahkan, maka nanti di Mendeley dia tidak akan bisa akses lagi file kalian. Ya, kelebihannya Mendeley itu adalah dia juga secara otomatis menjadi pembuka file PDF. Jadi contoh ya, ini tinggal klik 2 kali dia sudah akan langsung di sini di apps yang sama. Ya, dan yang kalian cari tadi yang di searching itu sudah langsung. Oh ya, di sini ada kata-kata ini di situ. Nah, sehingga kalau dia filenya dipindah, maka dia nggak akan buka seperti itu, akan error.
Buat sheet folder ini tadi ya sudah memilih ini menjadi penambahan dokumen secara otomatis yang tadi saya sudah jelaskan. Oke, nah latihan 1 ya ini nanti kalian lihat saja di ini ada di Google Classroom, sudah saya ini kan tugasnya sudah saya tulis, nanti tinggal kalian kerjakan saja. Nah, ini ya, buat satu folder di library. Nah, jadi buat ya folder tadi di situ ya, di sini. Buat folder, ini kan my library nih. Buat folder di sini, kemudian masukkan file-file yang kalian akan masukkan di situ minimal 3 ya. Kemudian buat folder khusus untuk setting watch folder. Jadi nanti bisa kalian tadi ya membuat watch folder atau bisa nambah otomatis ya, dan tambahkan file PDF dalam folder tersebut dan cek apakah ada tambahan baru di dalam library kalian atau di Mendeley kalian ya, seperti itu. Kalau nggak salah saya nanti ini ada kumpulnya, kalau nggak salah saya kurang tahu ya, kalau nggak salah saya video. Jadi yang saya perlukan adalah proses kalian untuk menambah atau membuat latihan ini. Buat satu folder di library, jadi nggak ada yang kopas gitu ya. Jadi kalian buat satu folder library. Nah itulah makanya di sebelum ini saya cantumkan link-link untuk bagaimana caranya merekam aktivitas screen yang ada di layar komputer kalian tuh ya kan. Jadi tolong pelajari itu karena nanti banyak latihan-latihan yang sifatnya adalah melakukan rekaman video screen ya, minimal screen komputer. Nah, kemudian Mendeley itu juga bisa untuk mengelola dokumen tersimpan ya. Artinya ya ini di dalam Mendeley itu ada 3 bagian. Library itu di sini yang tadi sebelah kiri, yang tadi saya bilang tugas itu di sebelah kiri library. Ini reference atau list data, dan ini detail ya, detail ini ya. Artinya ini semua kejelasan dari artikel ataupun sumber-sumber kalian. Nah, fitur-fitur yang ada di Mendeley itu ini antara lain folder, ya kan? Ya, semua item di dalam personal library itu di sini. Atau kalian kalau mau memilih untuk membuat library sendiri itu bisa. Nah, ini ya semua item di all dokumen, item yang ditambahkan dalam 2 minggu terakhir di recently edit, items yang terakhir dibaca, recently read. Nih items yang perlu dicek ulang ya, artinya kalau misalnya ya, kalau bedanya ya, kalau sudah ada needs review ini adalah biasanya tandanya di sini ada tanda kuning ini. Kalau ada tanda kuning kenapa? Karena ada ini ya, karena ini masih kosong nih. Ini adalah kelengkapan dari file artikel kalian. Jadi contohnya ya, misalnya sudah contoh. Nah, misalnya ini artikel ini ya, kalian baca ya kan, itu ternyata dia ini penulisnya ini penulisnya, ini judulnya, ini jurnalnya ya, karena dibentuknya artikel jurnal. Nanti kalau kalian artikel book ya berarti beda lagi, karena di artikel jurnal dia jurnalnya ini, tahunnya ini, volumenya ini, abstraknya ini, keywordsnya ini gitu ya, publisher, URL dan sebagainya. Nah ini yang mudah ya. Kenapa Mendeley berbeda dengan yang lain? Karena dia bisa ngedit ini di dalam aplikasi yang sama. Nah misalnya ini ya tadi ya, ini kita klik, nah kan udah nih. Nah kita ngisi ini di sini secara manual kalau memang nggak bisa tertulis ya. Judulnya mana? Ini copy paste. Penulis ini copy paste ya, satu-satu, dan nanti dia sudah langsung otomatis.
copy ya. Biasanya kalau nama itu satu-satu ya, copy paste, kemudian enter atau shift enter, nanti baru nama yang kedua, baru nama yang ketiga ya kan, nama yang keempat. Nanti udah otomatis dia formatnya berubah jadi nama belakang dulu baru nama depan ya, nggak perlu khawatir, itu nanti langsung berubah. Kemudian jurnalnya ada di mana? Kita lihat di sini, jurnalnya ada di sini. Transport institusi dia, tahun terbitnya 2015, volumenya berapa? Di sini volume 8, halamannya halaman 227 sampai 236. Kalau nggak ada Pak, kalau misalnya artikelnya beda formatnya ya kalian cari di situ di dalam dokumen tersebut itu data-data ini seperti apa. Kemudian ada abstraknya mana? Ada nggak? Kalau ada masukkan saja, copy paste. Kalau nggak ada ya udah kosongkan juga nggak masalah. Keyword dan semuanya. Publisher, kalau ada publishernya. Kalau ada data di internetnya tuh situsnya apa di sini. Ini kalau ada kata-kata apa, ada dokumen kayak DOI, ISSN dan sebagainya, itu kalian bisa masuknya di sini. Nah, jadi kalau ini review artinya data-data tadi itu tidak lengkap. Ya, tugasnya kita harus melengkapi dulu gitu ya. Itu. Yang gampangnya ya kalau dia penerbitnya Elsevier itu dia lebih mudah karena tinggal di search saja, ini sekarang sudah akan dapat data-datanya. Nah, ini karena saya bukan ambil dari Elsevier ya ketik aja lah Google Elsevier. Nah, itu nanti kalian tahu itu adalah penerbit, jadi dia yang kerjasama dengan Mendeley ini sehingga artikelnya dia itu akan masuk di sini itu dengan mudah. Jadi kalian tinggal klik saja, contoh misalnya ya, bisa agak susah ya karena biasanya kalau kayak tadi ya, karena ini tadi saya tadi ya nih ya, kenapa bisa lengkap biasanya kalau kalian dari Elsevier downloadnya ya, tapi ini hanya itu saja sih, ini hanya pengalaman saja. Itu kalian tinggal klik search aja sudah langsung muncul semua di sini gitu ya. Kalau ini kan tidak ada, walaupun thank you tapi kan banyak yang nggak lengkap. Nah, kalau Elsevier dia langsung ngisi semua. Jadi oke, nggak masalah kalian isi manual. Kalau sudah baru klik ini details are correct. Kalau sudah kalian rasa yaudahlah sudah semaksimal itu, ibaratnya kalau nggak ada datanya udah kosongin saja, nggak masalah. Kalau sudah kalian anggap itu sudah maksimal, kalian tinggal klik ini, maka artikel ini tidak akan lagi masuk ke dalam ini, tapi sudah langsung masuk tidak akan masuk lagi ke sini, jadi akan dikeluarkan. Artinya ya data kita, dokumen kita itu dirasa sudah lengkap untuk detailnya. Itu. Ya, jadi kalau misalnya ini ya, unsorted itu artinya kalau kalian tadi udah milih-milih nih, sudah masukin ke tiap folder. Nah, yang tidak masuk ke dalam folder itu dia masuknya ke unsorted. Itu saja kan gampang. Favorit, ini entry yang dibaca atau belum ya. Kemudian ini tipe dokumen, silakan kalian baca sendiri di file materinya nanti. Oke, jadi contohnya sudah sama ya, seperti ini. Oke, ini alat bantu searching. Ini kalian bisa cari berdasarkan authors, titles, nama publication, tahun, notes ya, dan sebagainya. Jadi kalau kalian ininya diklik di all document, jadi yang kalian cari itu banyak nih. Tapi kalau kalian misalkan misalnya kalian ingin mencari tentang struktur kayu misalnya, nah data itu masuk ke dalam analisis di folder analisis struktur misalnya ya, kalian tinggal klik dulu folder,
baru kalian searching di sini, itu akan lebih mudah untuk mencari file yang akan kalian cari. Kemudian ini kalau filtering itu di sini ya, filter. Jadi kalau kalian mau tentang misalkan saya mau tahu nih publikasi yang tulisannya ini misalnya Brigger itu apa, tinggal diklik saja, itu nanti akan muncul langsung penelitian yang kalian masukkan dengan nama itu apa saja. Contoh misalnya ini ya, ada Citakeo, tinggal klik saja, oh ada Citakeo itu dia hanya ada satu di sini di data kita tuh. Oke, nanti ini tinggal baca sendiri ya, ini fungsi-fungsi penting saja. Nah ini ya, kalau misalkan sudah banyak sih, kalau saya tidak menyarankan ini. Jadi diselaraskan artinya disinkronisasi ya data online yang ada di Mendeley dengan data kalian. Dan lagi kalau data kalian offline ya nggak perlu lah pakai ini kalau kalian klik nanti baru aktif gitu ya. Kalau tidak akan masalah. Jadi kalau misalnya lebih dari 2 GB seperti saya tadi ya, saya tidak perlu sinkronkan ini. Nanti kalau sinkronkan ini nanti batasan di sinkron tadi itu cuma 2 GB ya kan, artinya ya data berikutnya tidak akan masuk ke situ, dan malah cenderung karena disinkronisasi dia akan di delete ya. Artinya ya kalau kita sudah mengumpulkan lebih dari 2 GB ya nggak perlu lah memakai sinkron ini. Jadi ini ya, masukkan DOI dan sebagainya. Oke, nah tadi ya kalian cari artikel kalian, dicek apakah ada metadata itu artinya detail dokumen ini detail ini namanya metadata sebenarnya ini ya. Jadi cari itu ya, kemudian dibetulkan kalau diperlukan. Jadi artinya lihat jurnal kalian, artikel kalian, masukkan ke sini tahun terbitnya, jurnalnya masuk ke jurnal apa, nah itu. Kemudian bisa menghindari duplikasi file. Jadi misalnya kalian sudah memasukkan PDF tentang sumber kalian, kemudian di 1 hari kemudian kalian memasukkan kembali tapi file name-nya sama. Kalau file name sama kan tidak akan terdeteksi double kan kalau di Windows Explorer ya kan, nggak ada yang namanya yang belakangnya kurung 1. Misalnya Budi, kemudian file berikutnya Budi tanda kurung 1, Budi tanda kurung 2 dan sebagainya. Nah kalau di sini Mendeley Desktop itu dia sudah menyediakan fasilitas untuk mengecek apakah ada artikel yang double tidak di dalam folder kalian. Nah di sini bisa ya, ini contoh. Ini kalau punya saya punya apa? Nah misalnya ini itu dia punya ada indikasi bahwasanya di situ dia double ya, nih di sini nomor info saja, you can safely match the dua duplicate gitu ya. Kalau no conflicting ya udah nggak masalah. Nah kalian cari di sini yang kira-kira oh ternyata ini tuh sama dengan artikel yang mana. Nah ini kita bisa lihat ya, ini karena ini beberapa yang sudah saya masukkan ya. Jadi kalau ada konflik tinggal di klik dua-duanya ya, kemudian di config merge ini. Nah ini ya, misalnya nih punya Laufrit ini ternyata dia punya ada 2 nih ya, klik yang sebelah kanan ini ya. Nah ternyata Geraldine itu dia punya yang file yang sama nih di sini ya kan,
filenya beda-beda, tapi ternyata ada yang duplikat di sini ya. Kalian tinggal delete saja yang tidak dibutuhkan, delete dokumen dan sebagainya. Oke, itu ya, cek for duplicate. Nah, kemudian juga kalian bisa seperti di PDF, bisa memberikan highlight, catatan gitu ya. Oh, ini terkait teori yang saya masukkan di bab ini, misalnya bab 3.3 sama ya, ada ya di ini. Kalau buka satu misalnya tadi, misalnya saja ya nih ya, misalkan kalimat ini importantly bla bla bla, itu kalian tinggal klik ataupun kalian tinggal di highlight ini ya, atau di notes ini ya, tinggal ini otomatis mau highlight ya, berarti dibuat kayak stabilo atau highlight. Kemudian kalau notes berarti kalian tambahkan notes di situ. Gitu ya. Nah, jadi ini gampang. Nah, jadi kalau mau highlight, klik selesai. Seperti itu. Oke, saya hilangkan dulu. Nah, seperti itu. Oke, ya bisa ya, notes pakai ini, kalau highlight pakai ini. Jadi ini dicoba ya, bukan cuma didengarkan saja. Saya sengaja masukkannya ke YouTube biar kalian bisa bolak-balik sampai kalian jelas dan puas. Ini catatan-catatan kalian tadi masuknya ke sini, bagian sini tadi nanti. Nah, citasi, kita masuk ke citasi itu apa? Citasi itu adalah tadi memberikan identitas sumber ke dalam laporan penelitian supaya tidak terjadi yang namanya plagiarisme. Kita tidak dituduh untuk plagiarisme. Nah, download dan install plugin, caranya ya tinggal masukkan sini aja. Ini kan udah tools nih ya, karena saya udah install berarti sini tulis uninstall, tapi kalau belum, sini tinggal install MS Word plugin, diklik ya, nanti sudah langsung masuk ke Word. Nah, masuknya kemana? Di Word masuknya ke sini, references, ke sini Mendeley Site-O-Matic. Nah, oke. Ya, plugin Mendeley dari sini. Nah, ini mungkin bisa, ini kalau kalian nanti butuh ya, ini citation style. Jadi misalkan kalau di jurnal itu dia ada tipenya tuh, ada tipe format. Nah, formatnya itu bisa kalian klik saja di sini ya, sudah banyak artikel-artikel yang terkait dengan format ini gitu ya, nggak perlu kalian lagi tentang harus ngulang bentuknya dan sebagainya. Ini sudah disesuaikan. Nanti akan biasanya kita memakai ini APA 6 edition. Ini sudah default kok, santai saja, jadi nggak perlu kalian dihiraukan saja, ini nggak masalah. Oke, nah kita langsung masuk ke dalam Word. Oke, jadi kita langsung praktek saja di sini. Misalkan ya, kalian tulis tadi jurusan teknik sipil bla 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 bla. Sudah ya, ini udah kata-kata yang lain. Nah, kita mau ini katanya sih tadi kita cari
Kita cari nih tadi sumber kita ya, kita sembarang lah ya. Contoh. Jadi kita ambil ini. Oke, kita klik, kita oke. Nah, dia langsung masuk ke sini ya. Jadi nggak perlu lagi ya, nggak perlu ditulis lagi. Semua sudah terdeteksi di sini. Jadi udah tinggal ini. Nah, wah panjang nih. Gimana cara ngeditnya? Tinggal diedit. Misalkan saja ya. Ini DKA. Karena dia lebih dari 3 ya kan bisa kan di kuliah bahasa Indonesia kan kita diajari tuh. Ya kan? Nah, jadi tinggal ini kalau kita klik keep manual edit. Keep manual edit ya, dia akan tetap. Kemudian berikutnya contohnya hukum adalah bla 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 misalnya. Oke. Ini juga bisa ditaruh di depan, tinggal bisa ditaruh di belakang. Tinggal kita tadi diedit tadi ya. Ini misalnya contoh lainnya misalnya ini. Nah, oh kalian mau ditaruh di depan nih, oke, di depan, oke. Nah, kita ganti ya sini. Ini yang biasanya ada ya. Hukum adalah bla 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 bla. Oh ini kepanjangan, oke, kita misalnya biasanya kalau depan kan kayak gini nih formatnya. Nah sudah ya kan, biasanya ini setelah itu kita manual mengatakan bahwa nah ini itu adalah terkait dengan citasi ya, jadi nggak udah. Oke, berikutnya yang terpenting di sini ya, jadi itu maksudnya tadi terkait dengan ini menyisipkan citasi dalam dokumen ya. Tinggal apa kata-katanya, tinggal di insert reference, insert citation, udah langsung otomatis seperti ini, sama sebenarnya. Kalau lebih dari satu ya udah tinggal ditambahkan saja. Contohnya teknik misalnya apa gitu ya. Oke, kita contoh sama seperti di insert citation. Nanti kalau misalnya itu ada beberapa dokumen ya, tidak hanya satu file ya. Contoh dia punya ini sama punyanya ini misalnya ya, ini misalnya kan ada 2 nih. Oke, tinggal klik ya, sudah selesai, jadi deh beres ya kan. Jadi nggak perlu susah-susah kita menyisipkan citasi ya, atau nama sumber gitu ya, yang di situ. Nah, membuat daftar pustaka. Sudah ya, membuat daftar pustaka ini yang lebih gampang. Itu adalah ini insert bibliografi. Klik di sini ya, kan sudah ya, biasanya kan di paling bawah tuh, di mana nih kalian letaknya, dimanapun, mau sebelumnya mau setelahnya terserah. Tinggal insert, beres, selesai. Nah, jadi nulis daftar pustakanya mudah kan. Nah, jadi seperti itu. Ini sudah detail ya, sudah detail terkait dengan penyusunannya, sudah nggak perlu diragukan lagi, nggak perlu kalian cek satu-satu, misalnya nama air, nama depan, judul, penerbit dan sebagainya. Semua sebenarnya sudah kalian masukkan ke dalam tadi data detail tadi. Jadi semakin lengkap detail Anda, maka formatnya pun akan semakin bagus ya. Seperti ini kan bagus nih karena sudah terisi semua tadi ya kan. Nah seperti itu cara membuat daftar pustaka. Jadi insert bibliografi saja, beres itu. Oke, ini latihannya. Nah, pencarian literatur ya tadi bisa dipakai literatur search gitu ya. Ini untuk ini kalau bisanya ini online ya. Jadi literatur search
ya ini hanya bisa di kalian kalau online. Saya tentang science. Nah ini, nah kan it's not in your library, ya artinya memang tidak ada di dalam library kita karena ini online. Ya, ini juga untuk suggestion, untuk mencari saran ya, misalnya terkait dengan artikel ini itu ada nggak sih artikel lain yang berhubungan misalnya. Nah itu tinggal di related dokumen itu sudah langsung masuk sumber-sumber yang sekiranya bisa menghubungkan atau bisa menambah referensi kita. Menjadi versi online ini ya, ini rasanya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu kalian ini kan ya. Ini mungkin nanti ya, ini kalian bisa explore sendiri terkait dengan fitur-fitur Mendeley yang sekiranya nanti kalian butuhkan. Tapi kalau untuk skripsi cukup itu saja tadi yang saya jelaskan, itu sudah sangat cukup. Oke, kalau ada pertanyaan silakan di di bawah di Classroom, sorry ya bukan di bawah video ini tapi di Classroom kita, ataupun di WhatsApp group. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.